Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Anugrah Sakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi dengan tema Cybercrime. Cybercrime. Cybercrime merupakan kejahatan di mana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber. Cybercrime dapat dibagi berdasarkan motif dan aktivitasnya, yaitu cybercrime sebagai tindak kejahatan murni, di mana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara disengaja, di mana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengrusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer. Cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu, di mana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan, karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut. Cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik. Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum, ataupun demi materi atau non-materi. Cybercrime yang menyerang pemerintah. Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan suatu negara. Cybercrime yang menyerang individu. Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba maupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Contoh, pornografi, cyberstalking, dan lain-lain. Jenis-jenis cybercrime. Cyber extortion. Jenis cybercrime yang satu ini melibatkan serangan atau ancaman ditambah dengan permintaan uang untuk menghentikan serangan. Misalnya dengan ransomware, di mana pelaku memperoleh akses ke sistem organisasi dan mengenkripsi dokumen dan filenya atau apapun yang berpotensi bernilai. Setelah akses diperoleh, pelaku akan membuat data tidak dapat diakses hingga uang tebusan dibayarkan. Umumnya, pembayaran dilakukan dalam beberapa bentuk mata uang kripto seperti Bitcoin. Cryptojacking. Cryptojacking adalah kejahatan yang menggunakan skrip untuk menambah cryptocurrency di dalam browser tanpa persetujuan pengguna. Jenis kejahatan ini mungkin melibatkan pembuatan perangkat lunak untuk menambang cryptocurrency ke sistem korban. Namun, umumnya banyak pengguna yang menggunakan kode JavaScript yang melakukan in-browser meaning jika pengguna membuka tab di situs yang berbahaya, tidak ada malware yang perlu diinstal karena dengan hanya memuat halaman yang terpengaruh, pelaku dapat langsung mengeksekusi kode in-browser mining. Pencurian identitas. Kejahatan yang satu ini terjadi ketika seseorang mengakses komputer untuk mendapatkan informasi pribadi pengguna. Informasi pribadi ini kemudian digunakan untuk mencuri identitas pengguna tersebut atau mengakses akun berharga mereka, seperti kartu kredit atau perbankan. Pelaku cybercriminals, memberi dan menjual informasi identitas di pasar darknet, menawarkan berbagai jenis akun pribadi, salah satunya akun keuangan. Penipuan kartu kredit. Jenis cybercrime yang selanjutnya adalah penipuan kartu kredit. Kejahatan ini terjadi ketika peretas menyusup ke sistem retailers untuk mendapatkan informasi kartu kredit dan atau perbankan pelanggan mereka, karena pembayaran yang dicuri dapat dibeli dan dijual secara massal di pasar darknet, di mana kelompok peretas yang telah mencuri kartu kredit dalam jumlah besar mendapat untuk dengan menjualnya ke pelaku cybercrime tingkat rendah yang akan memperoleh untung melalui penipuan kartu kredit terhadap akun individu. Selanjutnya, cyber espionage. Cyber espionage adalah bentuk kejahatan dunia maya yang melibatkan pelaku yang meretas sistem atau jaringan untuk mendapatkan akses ke informasi rahasia yang dimiliki oleh pemerintah atau organisasi lain. Serangan ini dapat dimotivasi oleh keuntungan atau ideologi.
Aktivitas cyber espionage dapat mencakup setiap jenis serangan cyber untuk mengumpulkan, memodifikasi, atau menghancurkan data serta menggunakan perangkat yang terhubung ke jaringan seperti kamera web atau CCTV untuk memata-matai individu atau kelompok yang ditargetkan dan memantau komunikasi termasuk email, pesan, teks, dan lain-lain. Membacakan perangkat lunak. Jenis kejahatan dunia maya yang ini melibatkan penyalinan, distribusi, dan penggunaan program perangkat lunak secara ilegal dengan maksud pengguna komersial atau pribadi. Beberapa contoh yang sering dikaitkan dengan jenis cybercrime ini adalah pelanggaran hak cipta, pelanggaran merek dagang, dan pelanggaran hak paten. Exit scam. Dark web telah melahirkan versi digital dalam bentuk kejahatan yang lama yang dikenal sebagai exit scam. Pada masa kini, administrator dark web mengalihkan mata uang virtual yang disimpan di akun eksternal ke akun mereka sendiri. Selanjutnya, pencegahan dan penanggulangan cybercrime. Tindak pidana cybercrime yang memakan korban dengan jumlah sangat besar, terutama dari segi finansial. Kebanyakan dari korban hanya bisa menyesali apa yang sudah terjadi. Mereka berharap bisa belajar banyak dari pengalaman mereka saat ini, dan perlu dilakukan sekarang adalah mencegah kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan kita sebagai pelaku IT. Pencegahan tersebut dapat berupa educate user, memberikan pengetahuan baru tentang cybercrime dan dunia internet. User hacker perspektif, menggunakan pemikiran hacker untuk melindungi sistem Anda. Patch system, menutup lubang-lubang kelemahan pada sistem. Policy, menetapkan kebijakan dan aturan untuk melindungi sistem Anda dari orang-orang yang tidak berwenang. IDS, Intrusion Detection System, bundle with IPS, Intrusion Prevention System, firewall, dan terakhir antivirus. Beberapa langkah penting yang harus diambil dalam menanggapi cybercrime adalah melakukan pembaharuan hukum pidana nasional dan hukum acara sesuai dengan kesepakatan internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut, meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional, meningkatkan pengetahuan dan keahlian aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan kasus-kasus yang berkaitan dengan cybercrime, meningkatkan kesadaran warga negara tentang masalah cybercrime dan pentingnya mencegah kejahatan itu terjadi. Meningkatkan kerjasama dari berbagai negara, baik kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral, dalam upaya mengatasi cybercrime, termasuk melalui perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan timbal balik, Mutual Assistance Treaties. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.